Anda kembali di Indonesia Update bersama saya Jihan Novita. Saudara tukang bengkel berpura-pura menjadi dokter untuk menipu dua perempuan melalui aplikasi pencarian jodoh di media sosial. Dokter gadungan ini mengelabui korbannya dengan mendapatkan uang 10 juta rupiah. Widi Adrian hanya tertunduk lesu setelah ditangkap Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat. Warga Kebumen, Jawa Tengah ini ditangkap setelah mengelabui dua perempuan dengan mengaku sebagai dokter gadungan. Berbekal baju dokter, stetoskop, dan alat kesehatan lainnya, ia melancarkan aksinya menipu perempuan lewat aplikasi pencarian jodoh. Modus tersangka dengan mengaku sebagai dokter magang gadungan yang membutuhkan uang untuk praktek magang. Tersangka yang berprofesi sebagai tukang bengkel ini berhasil mengelabui para korban hingga mengalami kerugian 10 juta rupiah. Pelaku ini mengaku menjadi seorang dokter magang, kemudian mengelabui korbannya ya dengan pendekatan ya bujuk rayu, kemudian meminta bantuan kiriman uang, pura-pura ada untuk bayar sertifikat, pura-pura untuk keperluan magang lainnya, sehingga dari dua korban ini sudah berhasil pelaku ambil sebanyak kurang lebih 10 juta lebih. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal penipuan dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Ahmad Fadilah, Kompas TV Cimahi, Jawa Barat. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari pengungkapan dokter gadungan yang menipu lewat media sosial, kita akan tersambung bersama Kasat Reskrim Polres Cimahi, Jawa Barat, AKP Dimas Charis. Terima kasih Pak Kasat telah bergabung di Indonesia Update. Boleh diceritakan Pak Kasat ini bagaimana akhirnya pelaku ini bisa terungkap bahwa beliau adalah atau tersangka ini adalah dokter gadungan, dan berapa korban sejauh ini? Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat sore Mbak Jihan dan rekan-rekan Kompas TV. Bisa kita jelaskan sesuai dengan press release kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres, bahwa berasal dari laporan pada tanggal 3 Januari 2025, ada seorang wanita berinisial WS, umur 26 tahun, datang pada piket Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi untuk melaporkan bahwa telah merasa ditipu oleh seseorang yang kenal melalui aplikasi Kencan, online Kencan. Kemudian dari info itu kami secara bersamaan langsung, jadi bersamaan dengan korban, kebetulan pada saat yang bersamaan titik lokasi si tersangka ini online dan bisa diketahui, sehingga kami tim Satreskrim kemudian mendatangi lokasi tersebut, kemudian mengamankan pelaku. Kemudian untuk sejauh ini sampai pada hari ini tanggal 8 Januari 2025, sesuai setelah kita melakukan penangkapan dan penahanan, kemudian ada beberapa pemeriksaan lanjutan. Untuk korban sejauh ini masih satu yang melaporkan atas nama WA, dan untuk kerugian tetap sama yang disampaikan sebesar 10 juta rupiah. Mungkin itu Mbak. Sejauh ini satu korban yang melapor. Apakah ada kemungkinan korban lain dari aksi pelaku ini berpura-pura sebagai dokter gadungan ini, Pak Kasat? Baik, jika bisa disampaikan bahwa modus catfishing yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan digital psikologi, berpura-pura menjadi seseorang, kemudian membuat profil fiktif, berprofesi berbeda, ini masih memungkinkan dan sangat amat memungkinkan ada korban-korban lain. Dikarenakan ketika kita melakukan penangkapan dan pengungkapan, kita hanya menemukan satu aplikasi, yaitu aplikasi Tinder yang digunakan oleh si pelaku. Namun dari pengakuan pemeriksaan pelaku bahwa dulu pelaku pernah menggunakan aplikasi Omi. Namun sampai hari ini sudah kita buka informasi, kemudian kita share ketika press release kemarin, sampai hari ini belum ada yang melaporkan dan belum ada yang memberikan informasi untuk korban lanjutan. Jadi sejauh ini baru satu aplikasi yang digunakan tersangka untuk menipu korban? Ya, betul. Baru hanya satu aplikasi yang tersisa, kemudian sudah kita capture dan sudah kita jadikan bukti, yaitu aplikasi Kencan online, yaitu Tinder. Sebenarnya singkat saja, motifnya untuk menipu ini apakah untuk mengencani korban atau memang ada faktor lain untuk memeras korban? Seperti apa? Pak Kasat, singkat saja.
jika untuk motif kita ditarik ke belakang, si tersangka ini memiliki traumatik pernah ditolak oleh wanita, mendekati wanita, kemudian wanita itu hanya mau didekati oleh profesi tertentu. Dari traumatik itu kemudian si tersangka memiliki ide untuk menjadi seseorang atau profesi lain. Nah, kemudian dilakukanlah menurut digital psikologi, ini disebut catfishing, kemudian menjadi orang lain, menjadi profesi lain, memang berniat untuk mencari korban. Nah, dan itu dibuktikan juga pada aplikasi Tinder yang tersisa. Memang kita lihat dia mencoba untuk menchat beberapa orang, namun hanya satu orang yang kemudian berhasil dibujuk rayu, kemudian mengirimkan beberapa uang kepada yang tersangka tersebut. Baik, terima kasih atas informasinya. Kasat Reskrim Polres Cimahi Jawa Barat, AKP Dimas Charis. Terima kasih Pak. Salam sehat.